Tapi Pak mau tanda tangan halaman pengesahan Pak. Apalagi? Tapi Pak ini ada bingkisan sedikit Pak. Apa lagi repot-repot nak? Jangan lagi. Tidak Pak. Gak usah nih. Kecil. Saya kan tidak minta. Gratifikasi, kenali, Pahami. dan laporkan. Hai Sobat MIPA, hari ini kita akan mencari tahu sejauh mana Sobat MIPA mengetahui apa itu gratifikasi. Yuk kita cari tahu sekarang. Yuk kita tanya kakak yang di sana. Halo Kak. Iya halo. Iya, boleh numpang tanya gak? Iya, boleh. Jadi saya mau tanya nih tentang seberapa jauh pemahaman kakak tentang gratifikasi. Nah, kakak pernah dengar atau tahu apa itu gratifikasi? Iya tahu. Tentang itu saya tidak tahu. Hah? Apa tadi? Gravitasi? Gratifikasi. Oh gratifikasi, udah pernah aku dengar. Gratifikasi itu adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang terkait dengan KKN, yaitu korupsi dan nepotisme. Kalau menurut saya, gratifikasi itu merupakan suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain karena orang lain tersebut sudah membantu kita dalam melakukan suatu tugas. Pemberian sesuatu dari seseorang yang terkait dengan urusan hal yang terkait dengan urusan kedinasan. Nah, misalnya nih, kakak mau tanda tangan untuk lembar pengesahan ke salah satu dosen. Tapi setelah itu, kakak memberikan oleh-oleh atau bingkisan sebagai wujud terima kasih kakak terhadap dosen tersebut. Nah, menurut kakak itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Termasuk. Nah, gratifikasi kayaknya deh. Enggak, bukan gue. Kata juga. Mahasiswanya sudah selesai, ya itu bukan lagi gratifikasi. Gratifikasi itu kalau dalam masa proses itu memberikan sesuatu. Menurut saya itu termasuk. Kalau menurut saya itu tergantung pribadi dari masing-masing. Kalau dilakukan secara terpaksa ya tentunya itu termasuk gratifikasi. Kalau dilakukan memang hanya untuk sebagai ucapan terima kasih ataupun lain sebagainya karena dosen ini sudah benar-benar berjasa misalnya dalam membantu kita, ya saya rasa itu tidak masalah. Itu namanya saja pemberian itu, apakah itu berupa makanan, yang penting berupa makanan atau nasi dalam hari ini supaya nasi dos apa atau itu termasuk itu gratifikasi. Ya, apalagi kita sudah ditekankan oleh pimpinan bahwa tidak bisa lagi kita menerima gratifikasi dari manapun. Nah, karena kakak udah tahu itu gratifikasi atau bukan, kakak tahu nggak di mana sebenarnya gratifikasi ini perlu dilaporkan? Tahu, tapi lupa, kurang, kalau nggak salah di KPK. Sesuai dari atasan. Untuk melaporkannya dipastikan itu ada satgas, ya ada satgas gratifikasi. Ya kalau mungkin yang lebih lanjutnya kalau mungkin ada unit ini misalnya KPK kalau memang itu kan ada di bawah itu adalah pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu bisa kita ke sana untuk melaporkan itu bahwa ada kejadian seperti ini. Adakah tempat pelaporannya itu gratifikasi? Haruskah dilaporkan? Nah, tadi kita telah mendengar seberapa jauh pemahaman Sobat MIPA tentang gratifikasi. Selanjutnya, kita akan menyimak tentang sebenarnya apa itu gratifikasi. Sebenarnya apa sih itu gratifikasi? Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun komitmen dari pengendalian gratifikasi berisi antara lain tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi termasuk melalui pembentukan unit pengendali gratifikasi (UPG). Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi, serta mengupayakan pencegahan korupsi atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungan kerja. Selain itu, diharapkan pegawai juga melaporkan setiap pelanggaran hukum bagi orang yang menerima gratifikasi namun tidak melapor kepada KPK. Nah, kunci dari pengendalian gratifikasi itu sendiri dimulai dari kenali apa itu gratifikasi, pahami modus-modusnya, dan laporkan tindak gratifikasinya. Selama ini, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar telah mempersiapkan diri dalam pencanangan zona integritas. Semoga pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM, FMIPA, UNM berjalan dengan baik. Saya senang sekali kalau kementerian misalnya menyampaikan kepada UNM harus zona integritas secara keseluruhan. Oh siap, kami siap. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut diantaranya yakni pengangkatan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tim pembangunan zona integritas meliputi zona manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, sekretariat, serta informasi dan teknologi. Kemudian, penandatanganan fakta integritas zona integritas saat Desnatalis Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam yang diadakan 5 Januari 2022 dimulai dengan penandatanganan oleh rektor, diikuti penandatanganan oleh wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, dan wakil dekan 4. Unit pelayanan terpadu sebagai salah satu sarana dan fasilitas pendukung pencanangan zona integritas. Selain itu, tersedia ruang pengawasan gratifikasi sebagai bentuk sarana dan fasilitas penyimpanan dan pelaporan bukti gratifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan FMIPA UNM berjanji. Adakah FMIPA dalam hatimu?
Adakah integritas dalam jiwamu? Zona integritas FMIPA mutlak.